Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih-solihah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lanjutkan saja pembelajaran 6. Masih tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Kita buka halamannya, halaman 78. Semuanya sudah disiapkan pensil dan penghapusnya, alat tulisnya sudah disiapkan. Ya, jika sudah, buka buku tematik halaman 78. Pembelajaran 6, ayo berdiskusi. Apa yang biasa kamu lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan temanmu? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat di bukumu. Bermusyawarah. Nah, Nina dan teman-temannya sedang bermusyawarah untuk menyatukan perbedaan pendapat. Bagaimana? Kita beri tanda centang. Memaksakan kehendak, boleh tidak? Ya, tidak ya. Jadi kita beri tanda silang. Kemudian yang ketiga, melakukan pemungutan suara. Untuk menyatukan perbedaan pendapat, bagaimana kita beri tanda centang. Nah, masih lanjut, masih halaman 78. Ini saya akan bacakan ya. Di situ ada teks tentang bermusyawarah. Siswa di kelas Nina akan berkemah pada kegiatan pramuka. Setiap regu bertugas membawa peralatan masing-masing. Regu Nina bermusyawarah melakukan pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan dengan adil. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Ingatlah kembali bunyi-bunyi sila Pancasila. Oke, siapa yang masih ingat sila pertama sampai sila ke-5? Ya, pasti Ananda yang soleh dan soleha semuanya sudah hafal ya dan pasti mengingatnya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 79. Sila keempat Pancasila bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama ada apa di sini? Bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Jadi mereka di kelas sedang bermusyawarah. Kemudian ada satu kegiatan lagi yaitu tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Jadi harus saling menghargai pendapat teman. Nah, ada juga sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya kita lihat dari gambar dan keterangannya. Kita lihat gambar pertama yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Dan membagi tugas piket kelas secara adil. Melaksanakan hak dan kewajiban contohnya yaitu kita mendapatkan hak kita untuk belajar dan melaksanakan kewajiban kita di sekolah yaitu belajar. Dan membagi tugas piket secara adil ya. Jadi semuanya bekerja. Tidak salah satu saja yang bekerja, tapi semuanya. Nah, begitulah penerapan sila Pancasila di sekolah ya, kurang lebih seperti ini. Itu kegiatannya. Sama. Dari halaman 78 kita lanjut ke halaman 80. 80 tentang ayo berhitung matematika. Ada soal pengurangan. Ada cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nanti kita akan lanjut langsung ke latihannya saja ya. Jadi kita skip halaman 80 dan halaman 81 ada apa di sini? Ada sebuah lagu. Nah, nanti kalian boleh nyanyikan saja di rumah ya. Ya. Halaman 80 dan halaman 81 kita skip, langsung ke halaman 82. Ayo berlatih. Nah, kerjakan soal-soal di bawah ini. Berilah tanda checklist pada pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, yang nomor 1. Kita lihat ya, di sini ya. Ketika bermusyawarah, Joni dan Nina berbeda pendapat. Mereka saling menghargai pendapat masing-masing. Kita beri tanda checklist.
Kemudian yang kedua, apa di situ? Made tidak mau menerima hasil musyawarah, kita beri tanda silang. Terus yang ketiga, nah masih nomor 1 ya. Yang ketiga, siswa bermusyawarah menentukan jadwal tiket kelas. Kita beri tanda checklist. Lani tidak memaksakan pendapatnya dalam diskusi di kelas. Kita beri tanda checklist. Nina menjadi ketua musyawarah. Nina menanyakan pendapat semua anggota musyawarah. Kita beri tanda checklist. Lanjut, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2. Gambar 1 merawat barang milik bersama. Tapi dia hanya sendiri. Yang gambar kedua, membagi tugas secara adil. Apakah kegiatan pada gambar merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Ya tidak. Bagi tugas secara adil. Ya, sama ya. Ya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan dari pengamalan sila Pancasila ke-5. Boleh dijawab di sini, tulis. Nah, untuk nomor 3, di sini ada contoh soal. Ada soal matematika, soal cerita. Yang nomor 1, perpustakaan sekolah memiliki 456 buku. Buku yang dipinjam siswa sebanyak 160. Berapa banyak buku perpustakaan yang tidak dipinjam? Nah, di situ berarti kita kurangi ya. 456 kita kurangi 160. Jawabannya adalah berapa? 296. Ya. Nanti Miss akan share ya hasilnya dari soal cerita berikut. Yang B juga nih. Dari yang B sampai D ini merupakan pengurangan semuanya. Ya. Yang B, ibu guru mempunyai 375 lembar kertas. Ibu guru membagikan 69 kertas untuk menggambar. Berapa lembar sisa kertas tersebut? Jadi 375 dikurangi 69 sama dengan 306. Di koperasi ada persediaan pensil sebanyak 461. Hari ini banyak pensil yang terjual 99. Berapa banyak pensil di koperasi sekarang? Jadi 461 kita kurangi 99 sama dengan 362. Nanti Miss akan share jawabannya ya. Banyak siswa laki-laki di SD Pelita ada 138 orang. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan yaitu 49 orang. Siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Berapa banyak siswa perempuan? Siswa laki-lakinya ada 138. Kemudian selisihnya ada laki-laki dan perempuan 42. Selisih itu berarti dikurangi ya. 138 kita kurangi 42. Jadi ada berapa siswanya? 96. Nanti jawabannya akan di-share ya. Lanjut ke nomor 4. Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Boleh dituliskan kalimat sendiri sesuai gambar. Boleh juga Miss contohkan ya. Nomor 1 yang A, nomor 4 yang A misalnya. Rapikan kembali buku setelah dibaca. Jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda seru. Yang B, antrilah saat membeli jajan di kantin atau koperasi dengan tertib. Jangan lupa diberi tanda seru. Yang C, warnailah gambar dengan rapi. Warnailah gambar dengan rapi. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah selesai, kita akan bahas bupena ya. Boleh disiapkan bupenanya. Semuanya disiapkan bupenanya. Disiapkan ya. Jika sudah selesai, boleh disiapkan bupenanya. Silahkan siapkan bupenanya ya. Bupena halaman 47, semuanya sudah dibuka halaman 47?
Masih dengan kalimat perintah dalam percakapan. Kita mengidentifikasi kalimat perintah dalam percakapan. Di situ ada percakapan Bu Guru dan Mei. Langsung saja kita garis bawahi ya kalimat perintahnya ya. Duduklah di tempat masing-masing. Nah, ini merupakan kalimat perintahnya. Semuanya di garis bawahi yang ada kata atau ada kalimat duduklah di tempat masing-masing. Kemudian kalimat perintah kedua yaitu keluarkan buku dan alat gambar kalian. Keluarkan buku dan alat gambar kalian. Boleh langsung digarisbawahi ya. Kalimat perintah yang ketiga yaitu duduklah di tepi lapangan. Duduklah di tepi lapangan. Nah, ini merupakan kalimat perintah dalam percakapan antara Ibu Guru dan Mei. Kalian boleh dibaca sendiri ya nanti ya, Nak, pada halaman 47. Nah, kita lanjut ke halaman 49. Bu penanya dibuka halaman 49. Muatan MTK menyelesaikan soal pengurangan. Oke, kita lihat. Nah, di situ ada nomor 1 sampai nomor 3. Nah, nih. Menghitung pengurangan dengan satuan kubus. Tidak usah ya, satuan kubusnya kita hilangkan saja. Jadi kita langsung menghitung seperti ini aja. Nah, boleh cara seperti ini. Boleh juga cara bersusun pendek. Silahkan dihitung, kemudian dilihat hasilnya berapa. Nah, ini nomor 1. 139 dikurangi 47 sama dengan 92. Yang B, 225 dikurangi 105 sama dengan 120. Yang C, 269 dikurangi 149 sama dengan 120. Miss, kalau misalnya mengerjakannya di buku tulis, boleh tidak? Boleh. Kalau tidak muat, boleh di buku tulis. Boleh di kertas lembar, Miss, selalu ditempelkan. Boleh. Kemudian nomor 2, menghitung pengurangan dengan cara bersusun panjang. Kita sudah pernah pelajari, jadi coba lihat diperhatikan bilangannya dan pengurangannya. 268 dikurangi 233. Kita uraikan dulu ratusan, puluhan, dan satuan. Semuanya kita tulis, baru kita kurangi. Kita uraikan, baru kita kurangi. Nih jawaban yang A, hasilnya adalah 35. Yang B, 278 dikurangi 178 sama dengan 100. Dan yang C, 298 dikurangi 155 sama dengan 143. Lanjut, menghitung penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Kita langsung saja seperti ini. Nah, 350 kita kurangi 225, hasilnya 125. 329 kita kurangi 132, hasilnya 197. Dan yang C, 438 kita kurangi 189, hasilnya 249. Dan bagian D, 641 kita kurangi 215, hasilnya 426. Boleh dicek lagi ya nanti ya jawabannya ya, Nak. Sudah? Jika sudah, kita lanjut ke halaman 51. Halaman 51. Nah, ada kegiatan berolahraga. Nah, kalian suruh menuliskan kalimat perintah. Tulislah kalimat perintah sesuai dengan gambar berikut. Nih, kalimat perintahnya. Contohnya, ikutilah gerakan Bapak anak-anak atau rentangkan tangannya anak-anak. Kalian boleh menuliskan seperti ini ya. Ayo dituliskan bersama-sama. Pada halaman 51. Lanjut ke halaman 54. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut.
berilah tanda checklist atau sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Perilaku berikut sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga. Berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, itu sesuai ya. Kemudian, senang menonton pertunjukan tari tradisional. Sesuai juga. Yang ketiga, mengajak bermain dengan teman berbeda suku. Itu juga sesuai. Nah, kemudian ada soal di situ. Dedi, misalkan bacakan. Dedi mempunyai teman yang tunawicara. Dedi menghargai temannya itu seperti Dedi menghargai temannya yang lain. Apakah sikap Dedi menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ya, jawabannya. Kenapa? Karena Dedi mau berteman dengan teman yang tunawicara. Sikap Dedi sesuai dengan sila Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena Dedi tidak membeda-bedakan teman. Oke, sudah ya, halaman 54, sudah semua? Bisa sudah. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 56. Nah, kita beri tanda checklist untuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila di sekolah ya. Berdiskusi untuk menentukan museum yang akan dikunjungi. Oke, kita beri tanda checklist. Yang kedua, mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusan. Itu juga kita beri tanda checklist. Menerima saran dari teman saat berdiskusi. Kita beri tanda checklist. Yang kedua, berilah tanda checklist pada perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Melaksanakan kerja bakti kita beri tanda checklist. Belajar dengan rajin untuk prestasi kita beri tanda checklist. Ya, kemudian yang C, melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Kita beri tanda checklist. Nomor 3 dan nomor 4 kita skip. Kita lanjut ke halaman 57. Halaman 57 yaitu soal cerita tentang pengurangan. Miss akan bacakan soalnya. Di perpustakaan sekolah terdapat 473 buku. Buku yang dipinjam siswa sebanyak 156. Jadi kita kurangi saja. 473 dikurangi 156 sama dengan 317. Boleh diisi ya, dikerjakan. Nomor 2, Pak Guru mempunyai 381 lembar kertas. Sudah digunakan sebanyak 95 lembar. Berapa sisa kertas Pak Guru? 381 kita kurangi 95 sama dengan 286. Yang ketiga, Lala mempunyai 225 lembar kartu. Diberikan pada Sita 80 lembar dan Mirna 74 lembar. Bagaimana cara menyelesaikannya? 225 kita kurangi 80 dan kita kurangi 74 sama dengan 225 kita kurangi 154, hasilnya adalah 71. Lanjut ke latihan soal subtema 3. Nomor 1. Kalimat berikut yang termasuk kalimat perintah adalah yang A. Ciri kalimat perintah yaitu diakhiri tanda seru. Buatlah 2 contoh kalimat perintah. Nih, yang ada di sekolah. Sudah ada ya. Ini muatan bahasa Indonesia sudah selesai. Nah, untuk SBDP, kita akan bahas bersama ya.
DDT nomor 1. Alat berikut yang tidak dapat digunakan untuk menggambar di kertas yaitu apa? Jawabannya? Ya, yang C, kapur ya. Kemudian nomor 2, huruf di samping menggunakan jenis huruf C, zigzag. Yang ketiga sudah pernah kalian gambarkan ya, sudah pernah kalian buat. Jadi kita skip langsung ke MTK. Hasil penjumlahan berikut yang benar adalah yang C. Nomor 2, hasil pengurangan berikut yang terbesar adalah yang C, karena hasilnya 150 ya. Itu paling besar daripada yang A dan B. Lanjut nomor 3, diketahui di situ bilangan 125 tambah titik-titik sama dengan 300, sama dengan kita balik ya. 300 kita kurangi 125, hasilnya adalah 175. Nah, nomor 4 soal cerita. Komang mempunyai buku cerita sebanyak 155. Fitri mempunyai buku cerita lebih banyak daripada Komang. Kemudian, berapa jumlah buku Komang dan Fitri? Nah, jumlah buku Fitri dulu kita jumlahkan ya. Komang kan bukunya 155. Fitri lebih 35, jadi kita jumlahkan. 155 kita tambah 35. Kemudian baru kita jumlahkan jumlah buku Komang dan buku Fitri yaitu 155 ditambah 190 sama dengan 345 buku. Lanjut ke halaman 60. Di sekolah Dedi terdapat 153 siswa laki-laki. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 25. Berarti siswa perempuannya bagaimana menghitungnya? 153 dikurangi 25 sama dengan 128 siswa. Yang PKN. Dedi dan teman-teman sedang mengumpulkan dana untuk temannya yang mengalami musibah. Bunyi sila yang tepat untuk kegiatan tersebut yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nomor 2, perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu berteman dengan siswa yang berbeda suku karena tidak boleh membeda-bedakan teman. Menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi merupakan penerapan sila Pancasila ke menghargai pendapat, berarti keempat. Jadi nomor 4, tuliskan contoh pengamalan sila Pancasila di sekolah. Nih contohnya, berdoa sebelum belajar, menghargai teman yang ingin beribadah. Yang nomor terakhir, nomor 5, tuliskan 3 sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila di sekolah. Yang pertama contohnya, melaksanakan piket di kelas, menggalang sumbangan untuk korban bencana alam, membagikan makanan kepada teman secara adil, dan yang terakhir, membagi kelompok bermain dengan adil. Berikut pembahasan dari Bu Pena sampai halaman 60 subtema 3. Oke, semuanya disalin ya, diisi ya. Gak boleh kosong bukunya. Nanti hari Rabu kan kita akan kembalikan ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Terima kasih Ananda yang solih-solihah. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.